Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala Allahu al-Qur'ana lil-kitaba wal-kitabatu lil-qira'ah wal-qira'atu lil-ma'rifah wal-ma'rifatu lil-ibadah wal-ibadah lillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati jamaah yang berkenan hadir pada malam yang berbahagia ini dalam rangka mengerjakan salat tarawih berjamaah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya saya di sini ingin menyampaikan tausiah singkat saya yang saya beri judul 5 amalan di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui bersama Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ada apa dengan bulan tersebut? Ternyata pada bulan Rajab disebut dengan bulannya menanam. Lalu apakah yang kita tanam, wahai hadirin-hadirin? Yang kita tanam ialah niat untuk mengerjakan amalan-amalan soleh yang belum pernah kita lakukan pada bulan sebelumnya. Seperti sholat duha, pada bulan sebelumnya kita belum pernah mengerjakan sholat duha. Pada bulan Rajab inilah kita mulai mengerjakan sholat duha dengan perlahan-lahan. Dan masuklah di bulan Rajab dan Sya'ban yang disebut dengan bulannya memupuk atau menyiram. Yang kita siram ialah niat untuk mengerjakan amalan-amalan soleh yang lebih giat agar terbiasa memasuki pada bulan Ramadan. Dan masuklah di bulan Ramadan yang disebut dengan bulannya memanen atau menuai. Lalu apakah yang kita panen, wahai hadirin-hadirin? Yang kita panen ialah rasa nikmat, rasa mudahnya kita mengerjakan amalan-amalan soleh dikarenakan kita telah dilatih selama 2 bulan lamanya. Lalu amalan-amalan apa sajakah yang harus kita kerjakan pada bulan hari ini? Saya akan menjelaskan 5 amalan di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama pastinya berpuasa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti apa yang diwajibkan atas kamu dan orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut dapat kita ambil pemahaman, kita sebagai orang Islam wajib mengerjakan puasa dikarenakan kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu apakah puasa itu? Puasa yang menurut bahasa yaitu saum. Istilah atau kaidah menyatakan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa ialah makan dan minum di siang hari, muntah dengan sengaja, gila dan lain-lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua ialah memperbanyak membaca Al-Quran. Jika kita lihat di ayat 183, Allah menjelaskan tentang wajibnya berpuasa. Dilangkah dengan ayat 185, Allah menjelaskan tentang turunnya Al-Quran.
yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya turun Al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk mengantarkan umat manusia ke jalan yang lurus. Lalu, apakah Al-Quran itu? Al-Quran adalah kitab suci orang-orang Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk mengantarkan umat manusia ke jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Dan Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baiknya di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran saja akan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan, apalagi di bulan Ramadan. Kami tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Allah menciptakan manusia, malaikat dan hewan. Allah menciptakan malaikat, malaikat diberi akal akan tetapi tidak diberi nafsu. Hewan diberi nafsu akan tetapi tidak diberi akal. Manusia diberi akal dan diberi nafsu. Apabila manusia dapat menggunakan akalnya dengan baik dan mengontrol nafsunya dengan baik, niscaya manusia akan menjadi mulia daripada malaikat. Dan sebaliknya, apabila manusia tidak bisa mengontrol nafsunya, menggunakan akalnya dengan baik, niscaya manusia tersebut lebih hina daripada binatang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga ialah memperbanyak berdoa. Jika kita lihat di ayat 183, Allah menjelaskan tentang wajibnya berpuasa. Dilangkah dengan ayat 185, Allah menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Dilanjut dengan ayat 186, Allah menjelaskan tentang berdoa kepadanya yang berbunyi, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bihi la'allakum yarshudun, yang artinya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni, apabila seseorang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, akan kukabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku, falyastajibu li wal yu'minu bihi la'allahum yarshudun, akan tetapi taatilah perintahku dan berimanlah kepadaku agar kamu memperoleh kebenaran. Dari ayat tersebut Allah menjelaskan tentang berdoa kepadanya. Di ayat tersebut Allah mengatakan Dia sangat dekat kepada hamba-Nya, apalagi di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, pada bulan itulah kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi taatilah perintahnya dan berimanlah kepadanya agar kita memperoleh kebenaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa ialah pas khatam Al-Quran dan menjelang berbuka puasa. Amalan yang keempat ialah memperbanyak beristighfar. Kita telah mengetahui bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah dan bulan penuh rahmat. Kita pada bulan Ramadan harus memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beristighfar. Saya akan menceritakan satu kisah di mana kisah Nabi Yusuf alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihi wasallam memiliki 11 saudara, di mana saudara-saudara tersebut memiliki sifat iri dan dengki. Kita telah mengetahui jika seseorang memiliki sifat iri dan dengki, tempatnya di neraka. Akan tetapi dengan kemuliaan Nabi Yusuf alaihi wasallam dan meminta ampunan kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa saudaranya tersebut,
mabuk-mabuk, dan lain-lain. Pada bulan Ramadan kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Adapun waktu yang paling bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pas waktu sahur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kelima ialah memperbanyak bersedekah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah ialah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan di pada setiap tangkai tersebut membuahkan 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah akan melipat gandakan kepada orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Maha Luas Maha mengetahui. Dari ayat tersebut Allah menjelaskan contoh-contoh orang yang bersedekah di jalannya, seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan tangkai tersebut membuahkan 100 biji. Dan Allah akan melipat gandakan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Maha Luas Maha mengetahui. Banyak orang yang di luar sana bersedekah, akan tetapi dia bersedekah niatnya bukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah cuma ingin namanya dan dirinya dipandang oleh orang-orang menjadi orang yang baik. Itu sama saja seperti menginjak agamanya sendiri, akan tetapi dengan cara yang lembut. Baiklah, sampai sini saja tausiah singkat saya. Saya berharap